Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham dan analisa saham. Salam sejahtera bagi seluruh teman-teman investor yang menyaksikan video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas salah satu emiten blue chip paling berpengaruh di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bank Sentral Asia Tbk dengan kode saham BBCA. Dalam topik yang sangat relevan, kapan lagi melihat saham BBCA sedang murah-murahnya? Sebagai catatan penting, konten yang disampaikan dalam video ini bersifat analisis dan informasi saja, bukan sebagai rekomendasi investasi. Keputusan untuk membeli, menjual, atau memegang saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu dan sangat disarankan untuk melakukan studi mandiri atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan yang berkualifikasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan. Pertama, mari kita mengenal lebih dalam emiten BBCA. Sebagai anak usaha dari grup Salim, Bank Sentral Asia BCA didirikan pada tahun 1957 dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2000. Dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar 800 triliun lebih per video ini dibuat, BBCA merupakan salah satu bank terbesar dan paling liquid di Indonesia, dengan fokus utama pada perbankan retail, korporasi, serta layanan keuangan digital melalui platform seperti BCA Mobile dan Klik BCA. BCA memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dengan lebih dari 1.200 cabang dan ribuan mesin ATM, serta titik layanan elektronik. Dari sisi manajemen, bank ini dipercaya kepada tim eksekutif berpengalaman yang telah konsisten menjaga kualitas operasional dan inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Sebagai salah satu pilar utama sektor perbankan nasional, BBCA juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui penyaluran kredit dan layanan keuangan yang komprehensif. Beralih ke kondisi terkini saham BBCA, berdasarkan data perdagangan per video ini dibuat, harga saham BBCA tercatat di level Rp6.775 per lembar sahamnya, turun sebesar 22,57% dalam 1 tahun terakhir, di mana titik terendahnya berada di harga Rp6.750 pada tanggal 16 Maret tahun 2026 dan titik tertingginya berada di harga Rp9.700 pada tanggal 21 Mei tahun 2025. Dan bila dihitung dari titik tertingginya, harga saham BBCA sudah turun sebesar 30%-an. Namun, dibandingkan dengan performa saham-saham bank lainnya di sektor yang sama, BBCA tetap menunjukkan stabilitas yang lebih baik, berkat fundamental yang kuat dan dukungan dari investor institusional domestik maupun mancanegara. Untuk menilai apakah saham BBCA saat ini tergolong murah, kita perlu mengacu pada indikator fundamental yang relevan. Berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2025, untuk pendapatan BBCA yang ditandai dengan diagram berwarna ungu, pendapatannya mencapai Rp118,57 triliun di tahun 2025, naik sebesar 5% secara year on year. Dengan CAGR-nya, pendapatannya mencapai 8% dalam 5 tahun terakhir. Sedangkan untuk laba bersih BBCA yang ditandai dengan diagram berwarna biru, sebesar Rp57,53 triliun, tumbuh sebesar 5% secara year on year. Dengan CAGR untuk laba bersihnya dalam 5 tahun terakhir mencapai 12,8%. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 4% dan efisiensi biaya yang tetap terjaga. Dengan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional BOPO sebesar 41,6%.
angka yang termasuk sangat baik dan menjadi salah satu terbaik di industri perbankan nasional. Rasio kecukupan modal (CAR) BBCA mencapai 29,8%, jauh di atas standar minimum 8% yang ditetapkan OJK, menunjukkan kemampuan bank ini untuk menghadapi risiko dan melakukan ekspansi bisnis. Selain itu, untuk rasio profitability BBCA bisa dijelaskan sebagai berikut. Untuk return on asset dalam 12 bulan ke belakang sebesar 3,63%. Untuk return on equity-nya dalam 12 bulan ke belakang juga sebesar 20,44%. Untuk gross profit margin secara kuartalan sebesar 87,75%. Kemudian, untuk operating profit margin-nya secara kuartalan sebesar 64,45%. Dan untuk net profit margin-nya secara kuartalan sebesar 52,09%. Persentase yang sangat tinggi. Kemudian, untuk kualitas aset rasio kredit bermasalah NPL (Non-Performing Loan) bruto BBCA sebesar 1,7%, sedangkan NPL netnya hanya sebesar 0,7%, jauh di bawah rata-rata industri perbankan nasional yang mencapai sekitar 2,3%. Hal ini menunjukkan manajemen risiko kredit yang efektif dan kualitas portofolio kredit yang baik. Selain itu, cadangan kerugian penurunan nilai CKPN terhadap aset produktif sebesar 2,1%, turun dari 2,5% di tahun 2024. Ini cukup memadai untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Seiring dengan pemulihan ekonomi domestik dan tren digitalisasi yang terus berkembang, BBCA memiliki peluang besar untuk meningkatkan pangsa pasar. Bank ini terus berinvestasi dalam teknologi digital untuk memperkuat layanan mobile banking, pembayaran elektronik, dan produk keuangan berbasis data. Selain itu, permintaan kredit untuk sektor retail, properti, dan usaha kecil menengah diperkirakan akan tumbuh pada tahun 2026, yang diharapkan akan mendukung pertumbuhan pendapatan BBCA. Kemudian untuk dividennya, BBCA dikenal sebagai emiten yang konsisten membagikan dividen dengan rasio pembagian yang tinggi. Pada tahun 2025, bank ini mengalokasikan sekitar 71,99% dari laba bersih untuk pembayaran dividen, dengan dividen yang diberikan dalam 12 bulan terakhir sebesar Rp336 per lembar sahamnya, dengan yield-nya hampir mencapai 5% berdasarkan harga sahamnya saat ini. Angka yang kompetitif bila melihat kualitas perusahaannya, di mana dividen ini juga lebih besar dari bunga deposito yang diberikan Bank BCA kepada para nasabahnya sendiri. Untuk harga wajar BBCA, menurut perhitungan dari Sadar Saham, berada di rentang harga Rp10.000 sampai Rp11.000 per lembar sahamnya. Ini didapatkan dengan menggunakan pendekatan rata-rata PBV, price book value-nya, dan PER, price earning ratio BBCA dalam 5 tahun terakhir. Dengan melihat harga saham BBCA di harga Rp6.775 per lembar sahamnya per video ini dibuat, dan juga kinerja yang terus meningkat, bisa disimpulkan saat ini harga saham BBCA masih berada di bawah harga wajarnya atau under value, dan ada potensi untuk kenaikan sebesar 60%. Plus ditambah dengan dividennya yang sebesar 5%, maka total potensi keuntungan yang bisa para sahabat investor peroleh bisa di atas 60%. Pergerakan harga saham BBCA dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yang pertama, faktor makroekonomi. Kondisi ekonomi global seperti pergerakan suku bunga sentral Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi negara-negara utama, dan ketidakstabilan geopolitik dapat mempengaruhi sentimen
investor terhadap saham-saham blue chip seperti BBCA. Di tingkat domestik, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), inflasi, suku bunga BI, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi faktor kunci yang berdampak pada kinerja dan harga saham BBCA. Yang kedua, kinerja industri perbankan. Proyeksi pertumbuhan kredit nasional, perubahan kebijakan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, serta persaingan di sektor perbankan dapat mempengaruhi kinerja BBCA. Misalnya, kebijakan penurunan suku bunga dapat meningkatkan permintaan kredit dan menurunkan biaya dana, sedangkan peraturan baru tentang perlindungan konsumen dapat meningkatkan biaya operasional bank. Yang ketiga, sentimen pasar dan arus dana. Pergerakan arus dana masuk dan keluar dari pasar modal Indonesia, terutama dari investor institusional mancanegara, dapat mempengaruhi harga saham BBCA secara signifikan. Selain itu, berita terkait dengan grup usaha salin atau perkembangan strategis BBCA juga dapat menjadi faktor pendorong atau penekan harga saham BBCA. Dan yang keempat, inovasi dan ekspansi bisnis, di mana langkah-langkah BBCA dalam mengembangkan bisnis digital, memperluas jaringan, atau memasuki segmen pasar baru dapat meningkatkan prospek pertumbuhan perusahaan dan berdampak positif terhadap harga saham. Akan tetapi, meskipun memiliki fundamental yang kuat, investasi saham BBCA juga memiliki risiko yang perlu diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, risiko makroekonomi. Resesi ekonomi global atau domestik dapat menyebabkan penurunan permintaan kredit, peningkatan kredit bermasalah, dan penurunan pendapatan serta laba BBCA. Kenaikan suku bunga yang cepat juga dapat meningkatkan biaya dana dan menekan profitabilitas bank. Yang kedua, resiko regulator. Perubahan kebijakan regulasi seperti penyesuaian persyaratan modal, pembatasan tingkat bunga kredit atau simpanan, serta peraturan tentang bisnis digital dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas BBCA. Yang ketiga, resiko persaingan. Persaingan yang semakin ketat dari bank-bank swasta lainnya, bank milik pemerintah serta perusahaan fintech dapat menekan pangsa pasar dan margin laba BBCA. Dan yang keempat, resiko likuiditas pasar. Meskipun BBCA termasuk saham yang sangat liquid, pada kondisi pasar yang tidak stabil, likuiditas dapat menurun dan menyebabkan kesulitan bagi investor yang ingin menjual saham dalam jumlah besar dengan harga yang diinginkan. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembahasan hari ini adalah bahwa saham BBCA saat ini berada pada level yang relatif menarik jika dilihat dari sisi fundamental dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Fundamental yang kuat, kualitas aset yang baik, profitabilitas yang stabil, dan komitmen terhadap inovasi menjadi dasar yang solid untuk pertumbuhan perusahaan di masa depan. Namun demikian, investor perlu tetap waspada terhadap risiko yang terkait dengan investasi saham, baik dari faktor makroekonomi, regulator, maupun persaingan industri. Sebaiknya, lakukan analisis menyeluruh dan sesuaikan keputusan investasi dengan profil risiko serta tujuan investasi masing-masing. Jika para sahabat investor memiliki pertanyaan atau pandangan tentang saham BBCA, jangan ragu untuk menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru tentang investasi dan pasar modal Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.